Terlepas dari kesuksesan lini Redmi Note series, dan kebetulan Redmi Note 13 series juga sebentar lagi akan resmi masuk ke pasar Indonesia, entah kenapa Nidea sampai saat ini masih sedikit meragukan performa penjualan Redmi 10C sampai Redmi 12C sebelumnya. Sebenarnya Redmi Number series dengan embel-embel huruf C ini laku nggak sih? Kalau berkaca sama lini smartphone ini yang selalu masuk resmi ke Indonesia, jelas jawabannya ya pasti laku lah ya. Secara gitu kan, gak mungkin Xiaomi Indonesia nekat masukin lini smartphone-nya buat nggak laku gitu aja di pasaran. Maka dari itu nih, di video kali ini Nidea bakal bahas versi terbarunya, yaitu Redmi 13C yang baru banget rilis secara global dan sudah dijual terlebih dahulu ke pasar Nigeria. Tapi disclaimer dulu ya, kalau video ini bukan hasil review kita pribadi nih guys, melainkan Nidea ngambil informasi dari beberapa sumber ataupun KOL luar yang sudah terlebih dahulu melakukan review Redmi 13C. Secara tampilan, desain Redmi 13C ini terlihat tidak hanya stylish, tetapi juga cukup tangguh untuk sebuah smartphone di kelas harganya. Redmi 13C ini memiliki dimensi yang cukup nyaman digenggam dengan ukuran 168x78x8,09 mm dan bobot 192 gram. Salah satu yang menjadi daya tarik utama dari Redmi 13C ini adalah desain segarnya yang mengadopsi teknologi flat frame design sehingga menciptakan tampilan yang lebih modern. Dibandingkan Redmi 12C, Xiaomi Redmi 13C ini membawa sejumlah perubahan yang langsung terlihat dari tampilan eksteriornya. Ya, bisa dibilang lebih mirip ke generasi Redmi Note 13 series dan hadir dengan sejumlah opsi warna menarik. Terkait detailnya, di bagian bawah terdapat grill speaker, port USB Type-C, dan sebuah lubang mikrofon. Di kanan ada tombol volume dan tombol power yang menjadi satu dengan fingerprint scanner. Di kiri cuma ada satu slot SIM tray dan di bagian atas cuma terdapat satu port audio jack 3,5 mili. Nah, buat yang nanya kemana larinya infrared blaster di bagian atas HP, sayangnya hingga saat ini Nidea masih belum dapat informasinya nih. Apakah diposisikan di bagian belakang kayak di Xiaomi 14 atau justru beneran dihilangin sama pihak Xiaomi? Kalau ada yang punya informasinya, bisa share di kolom komentar di bawah ya. Meskipun harus diakui kalau desain HP 1 jutaan terbaru dari Xiaomi ini terbilang cukup mewah untuk harganya. Tapi sayang banget nih, karena pihak Xiaomi entah kenapa kali ini tidak memberikan soft case bawaan di paket penjualannya. Beralih ke bagian depan, Nidea di sini jujur ngerasa dilema. Mau komplain ya nggak mungkin kalau ingat harganya, tapi tetap harus Nidea sampaikan bahwa Redmi 13C ini masih menggunakan layar bertipe water drop dengan bezel yang cukup tebal, terutama di bagian dagunya. Layarnya sendiri berukuran 6,74 inci IPS LCD, resolusinya HD+ dengan refresh rate mencapai 90Hz, yang untungnya bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Buat kamu yang kurang suka dengan tampilan water drop notch di menu setting, ternyata sudah disediakan pilihan untuk menghilangkannya ya. Tapi dengan konsekuensi tampilan bezel atasnya akan lebih tebal. Oh ya, sedikit informasi nih, kalau secara spesifikasi di atas kertas, Redmi 13C ini terbilang mirip bahkan identik dengan Poco C65 yang sudah rilis terlebih dahulu. Kedua HP ini menggunakan chipset MediaTek Helio G85, pilihan konfigurasi memori 4/128GB, 6/128GB, dan 8/256GB dengan tipe storage yang sama yaitu eMMC 5.1. Tapi dengan catatan ya, kalau kedua smartphone entry level ini masih mengandalkan tampilan MIUI dari Xiaomi, tidak seperti di Xiaomi 14 yang sudah mengadopsi HyperOS terbaru. Untuk skor AnTuTu versi terendahnya yaitu 4/128GB, Redmi 13C mampu menghasilkan skor mencapai 264.964 poin. Sementara nih, untuk hasil skor AnTuTu Redmi 13C versus Poco C65 dengan tipe yang sama, dari data yang didapat di channel Relab, hasilnya Redmi 13C sedikit lebih unggul dibandingkan Poco C65. Lalu gimana dengan performa gamingnya? Kebetulan banget nih, dia nemu channel Yufresio Lopez 502 yang ngelakuin gaming test Redmi 13C ini. Game pertama yang dimainkan adalah Genshin Impact. Hasilnya, Redmi 13C ini masih terbilang sangat mampu untuk memainkan Genshin Impact dengan catatan maksimal dimainkan di settingan low atau low 30 FPS aja. Terus untuk game ringan kayak Free Fire dan Stumble Guys juga dicobain nih di sini dan hasilnya aman, nyaman, dan tentram
seram banget nih buat dimainin. Lanjut ke game Call of Duty Mobile, di sini Redmi 13C dites untuk main di settingan grafis low dan refresh rate high. Hasilnya, ya untuk HP 1 jutaan, performa seperti ini udah termasuk bisa dipakai untuk main secara kompetitif. Sedangkan untuk PUBG Mobile, di sini terlihat settingannya masih sama kayak HP dengan chipset Helio G85 lainnya ya, yaitu mentok di HD High atau Smooth Ultra aja. Tapi untungnya masih bisa dimainkan dengan sangat aman dan nyaman di Redmi 13C ini. Nah, performa gaming yang cukup oke tadi, untungnya masih ditopang dengan baterai 5000 mAh berkemampuan charging 18 watt. Meskipun terlihat cukup biasa aja, tapi dibandingkan dengan versi Redmi 12C sebelumnya, hal ini sudah termasuk meningkat karena di Redmi 12C daya charging yang dikasih masih mentok di 10 watt aja. Buat kamu yang hobi foto-foto, Redmi 13C juga dibekali dengan konfigurasi triple camera dengan lensa utama beresolusi 50 megapiksel yang ditemani dengan 2 megapiksel lensa makro dan satu lensa lainnya berfungsi sebagai lensa bokeh. Terkait hasilnya bisa kamu nilai sendiri di scene berikut ini ya. Terakhir nih, bicara soal harganya. Berkaca dari harga di Nigeria, Redmi 13C dijual dengan harga mulai dari 98.100 Naira Nigeria atau sekitar 1,9 juta rupiah untuk versi terendah 4/128 GB. Lalu untuk versi 6/128 GB dijual dengan harga 108.100 Naira atau sekitar 2 juta rupiah hingga 121.100 Naira atau sekitar 2,3 juta rupiah untuk versi tertinggi 8/256 GB.